Orang tahu diri itu adalah orang yang sadar bahwa masih sangat banyak hal yang belum dia tahu. Ini penting, rasa tidak tahu itu. Jadi kita ini kan sering lebih merasa tahu apa-apa. Justru kata Sokrates, harusnya kita lebih merasa tidak tahu apa-apa. Kenapa? Ketika kita merasa tidak tahu, berarti kita akan belajar. Berarti kita akan nambah wawasan baru, nambah ilmu baru. Nah, disinilah nanti kita tambah meningkat kualitasnya. Kalau kita merasa sudah tahu, tidak akan meningkat lagi. Sudah selesai. Wong kita merasa sudah. Ini rumus pertama. Orang yang tahu diri dan tahu batas. Orang yang merasa tahu segalanya, berarti dia tidak tahu dirinya. Tidak kenal dirinya. Sepinter apapun dia, pasti masih sangat banyak hal yang dia tidak tahu. Harus tetap sadar, aku belum tahu. Aku masih harus banyak tahu. Ini prinsip sehubungan dengan tadi loh. Karena dasarnya moral itu pengetahuan, yo kita kalau ingin semakin baik harus terbuka untuk belajar. Kalau kita ingin terbuka diri kita, siap belajar, yo mental kita adalah mental tidak tahu dan ingin tahu. Bukan mental sudah tahu. Biasanya kalau orang sudah tahu itu akhirnya ya jadi tukang ngasih tahu, padahal dia belum tahu. Ini bahaya kalau kata Imam Ghazali kan, kalau ada orang yang tidak sadar, tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, ini orang ini bahaya, harus segera diingatkan. Karena kalau orang tidak tahu, kalau aku ini tidak tahu, itu kan gayanya kayak seperti orang tahu, padahal dia tidak tahu. Akhirnya apa? Yuk, gayanya kayak kiai kemana-mana. Kamu harus sabar, kamu harus banyak ibadah, kamu. Dia pengetahuannya hanya copy paste misalnya. Wong itu coba nge-share postingannya orang saja, tapi kamu merasa seolah-olah aku sudah tahu. Nah ini yang kita pakai rumus ini kurang tahu diri. Harus tahu diri. Kemarin saya ada yang bertanya itu. Pertanyaan sangat fikih sekali. Kan sudah saya bilang di mana-mana saya bukan ahli fikih. Ketika pertanyaannya fikih, ya saya jawabnya mohon maaf saya tidak tahu. Pak Faiz, kalau saya yang tanya mesti males nyari jawabannya. Loh ya memang kalau tanya filsafat, ayo lah. Kalau saya tidak tahu tak cari-cari. Wong saya bukan ahli fikih. Kalau filsafat oke. Kalau fikih bukan ahlinya, nanti dianggap kayak orang ahli fikih, padahal bukan ahli fikih, nanti ngasih fatwa yang menjerumuskan. Harusnya haram terus dibilang bisa saja itu halal. Itu kan caramu kan begitu. Tergantung perspektifnya dari mana. Itu kan kamu sering ngawur begitu. Intinya nggak tahu. Ya jangan, kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Kalau kamu sesat sendirian nggak apa-apa. Tapi kalau kamu menyesatkan orang itu bahaya. Nah, itu prinsip tahu diri, tahu batas. Yang kedua, ada lagi prinsip tahu batas. Ini kalimat terkenal dari Sokrates. Orang yang tidak puas dengan apa yang dimilikinya, dia tidak akan puas dengan apa yang ingin dia miliki. Ini sebenarnya penjelasan tentang orang yang tadi, ambisius, orang yang hanya fokus pada kesenangan dan pengakuan orang lain. Orang ambisius itu ya biasanya tidak menikmati yang sekarang dinikmati. Mikirnya yang lain terus. Akhirnya apa? Dia tidak bisa bahagia. Jadi orang yang tidak bisa menikmati yang dia miliki sekarang,
Karena mikir target sesuatu, seandainya yang dia target itu sudah kena, dia pun akan tidak bahagia juga. Kenapa? Dia pasti ingin yang lebih, yang lagi. Jadi itu ciri, kata Socrates. Berarti apa? Ini sebenarnya kalau pakai bahasa agama, jadilah pribadi yang bersyukur. Bersyukur bukan berarti mandek. Tapi iya, saya punya target ke depan ini, tapi saya bisa menikmati yang saya miliki sekarang. Ya nanti kalau dapat lebih, saya syukuri lagi, saya nikmati lagi. Jadi karena mentalnya memang mental bersyukur. Tapi kalau mentalnya menuntut, ya sekarang punya berapa, dia menuntut lebih, besok dapat lebih pun dia menuntut lebih lagi. Tidak ada titiknya. Koma terus, itu kan capek hidupmu kalau koma terus. Ya harus bisa menikmati situasimu hari ini, mensyukuri. Sekarang jomblo, bersyukur, alhamdulillah Pak, tidak ada yang ganggu. Besok mungkin dapat pasangan, alhamdulillah, sekarang tidak sendirian lagi. Jadi kalau kamu jomblo mikir gimana dapat pasangan, kamu tidak bahagia sekarang, mungkin besok juga tidak bahagia. Begitu dapat pasangan, bayangan saya tidak kayak gini loh Pak, punya pasangan. Ternyata beda. Nah, itu bagian dari ayo kenali diri, tahu batas kita. Yang ketiga, Socrates bilang, ingatlah tidak ada sesuatu yang tetap dalam urusan manusia. Oleh karena itu, hindari kegembiraan berlebihan dalam kemakmuran atau kesedihan berlebihan dalam kesengsaraan. Kalau baca kalimat ini terus kamu tidak tahu bahwa ini yang ngomong Socrates, mungkin kamu anggap ini sufi yang ngomong. Karena kalimatnya sangat sufistik. Jangan berlebihan, apapun nanti akan lewat dan berlalu. Kamu hari ini senang, pasti tidak akan senang selamanya. Kamu hari ini sedih, yakinlah tidak akan sedih selamanya. Bahkan kalau kamu hari ini senang, itu mungkin hanya satu bagian dari hidupmu saja. Di bagian yang lain mungkin ada masalah. Ketika kamu hari ini sedih, mungkin itu hanya satu sisi saja dari hidupmu. Sisi-sisi yang lain itu sebenarnya kegembiraan dan kesenangan. Cuma tidak kamu tengok. Misalnya, Pak saya sedih Pak, semester ini nilai saya jatuh misalnya. Kamu hanya lihat ini, kamu tidak melihat, lo kamu sehat lo, ada temanmu yang sakit. Lo kamu masih enak, masih nyaman, meskipun nilaimu jatuh, kamu bisa lanjut kuliah. Temanmu nilainya tidak jatuh, tapi dia tidak lanjut, uangnya habis, tidak bisa bayar lagi. Dan banyak yang bisa kita syukuri, cuma kita biasanya hanya lihat satu sisi, satu sudut itu. Bahkan seandainya memang hampir semua sisi hidup kita sedih, pasti juga akan lewat kok, tidak mungkin sedih terus. Mesti nanti masa itu akan ganti-ganti. Tidak ada kok monoton, senang terus, sedih terus. Bahkan seandainya, enggak Pak, lama saya sedih terus, itu pun nanti intensitasnya beda. Sedih di serangan pertama dengan sedih lama-lama, ya lama-lama sedih itu kan jadi biasa. Nah iya kan, kamu lama-lama jomblo itu kan biasa, lama-lama biasa Pak. Jadi justru ndak ada yang kesenangan juga begitu, seneng kan, ndak mungkin seneng terus. Seandainya memang seneng terus hidupmu, tapi rasa senengnya kan intensitasnya turun. Jadi, main game lah kamu, menang kan kamu seneng. Menang terus ternyata Pak, itu kan harusnya senang terus, tapi kan enggak. Begitu menang terus, begitu menang selanjutnya kan kamu biasa. Biasa Pak, ya menang. Kemarin-kemarin juga menang, dulu juga menang, jadi enggak excited. Itu kayak mahasiswa mulai semester 1 nilainya A terus. Itu kan semester pertama dia dapat nilai A, itu kan senangnya luar biasa. Sekarang semester 7 dia dapat nilai A, dia enggak kaget lagi. Nilaiku A ya, biasa. Oh, padahal temennya dapat nilai C plus saja sujud syukur. Dia dapat A biasa. Nah ini intensitas. Makanya kata Socrates, sudahlah, tidak usah terlalu heboh dengan
situasi batin. Nanti juga akan berlalu. Apapun itu, senang atau sedih. Kalau yang terakhir ini mirip dengan yang tadi. Rahasia kebahagiaan itu tidak ditemukan dalam mencari lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kemampuan untuk menikmati yang sedikit. Ayo latihan menikmati yang kita miliki sekarang. Yang itu mungkin menurut kita masih sedikit. Sehingga kita jadi tangguh. Besok kalau dapat lebih banyak, alhamdulillah. Wong sedikit saja kita bisa bersyukur, apalagi dapat banyak. Nah, ini kuncinya kebahagiaan. Jadi tidak pada ambisi untuk memperoleh lebih banyak, tapi kemampuan kita untuk mensyukuri yang sedikit. Terus, menurut Sokrates, rutenya kebahagiaan itu seperti apa? Nah, ini rute ke belakang ya. Jadi orang bahagia itu, ya kenapa tadi bukan kesenangan, bukan kehormatan, di situ dijelaskan lagi, karena banyak loh orang itu yang terpenuhi semua kebutuhan binatang ternaknya tadi, yo kaya, yo anaknya banyak, yo pokoknya hidupnya makmur lah, tapi tidak bahagia, gelisah, kesepian. Banyak juga yang terhormat, status sosialnya tinggi, dihormati, tapi dia tidak tenang hidupnya, khawatir, was-was, tidak nyaman. Jadi pasti bukan dua itu. Rute yang cocok apa? Rute yang saya gambar itu. Bahagia itu terjadi ketika jiwa kita berada dalam kondisi terbaik. Itu yang disebut perfection of soul. Nah, untuk membuat jiwa kita berada dalam kondisi terbaik, kita perlu jadi orang baik. Perilaku kita harus perilaku yang bermoral. Untuk tahu perilaku moral yang pas untuk diri kita, kita perlu kebijaksanaan atau wisdom. Ini konsep kebahagiaannya Sokrates. Diawali dari perfection of souls, kemudian perfection of soul ini adalah buah dari kebajikan moral, dan kebajikan moral itu kuncinya wisdom. Wisdom itu sumbernya adalah pengetahuan. Maka orang yang tidak mau belajar, tidak mau nambah wawasan, sulit bahagia. Kenapa yo? Karena dia tidak akan sampai pada wisdom. Nanti banyak keputusan yang meleset, tidak cocok, tidak sesuai, karena mungkin pengetahuannya kurang. Kalau keputusannya meleset, perbuatannya juga pasti tidak sesuai, tidak cocok. Kondisi jiwanya tidak optimal. Makanya dia tidak bahagia. Jadi rumusnya kebahagiaan dari Sokrates itu ya kuncinya wisdom yang dimanifestasikan lewat perbuatan baik, yang itu nanti membuahkan perfection of soul. Jiwa kita yang jadi utama, optimal. Jadi kita itu, jiwa kita itu dayanya luar biasa. Untuk bisa optimal dia harus kita wujudkan melalui perbuatan-perbuatan baik yang sumbernya wisdom, yang wisdom sumbernya pengetahuan. Nanti boleh dicoba. Coba kamu cek dirimu sejauh mana pengetahuanmu berefek pada perbuatanmu dan perbuatanmu membuat nyaman batinmu. Semakin tinggi pengetahuan, semakin puas rasa batin. Nah ini bahagia yang lebih hakiki dibandingkan bahagia kesenangan-kesenangan sementara, kehormatan, pengakuan. Kalau kalian mengalami perfection of soul ini, yo
komentar-komentarnya orang, kritiknya haters, itu tidak terlalu penting lagi. Kita sudah nyaman, puas dengan diri kita. Kenapa kok kita sering gelisah? Itu karena biasanya kita belum puas dengan diri kita, maka kita mencari keluar kemana-mana. Yo, akhirnya yo hanya gelisah. Makanya kan kadang banyak cerita-cerita ini orangnya terkenal, kaya raya, sering main film, banyak main drama, tapi tiba-tiba bunuh diri. Itu dia gelisah. Dalam dirinya tidak mengalami tadi perfection of soul. Nah, ini argumennya Socrates ini mungkin menarik kalau teman-teman ditanya orang, kenapa sih kita harus berbuat baik? Selama ini mungkin kita menganggap berbuat baik itu manfaat untuk orang lain. Amal soleh itu menguntungkan orang lain. Kalau pakai teorinya Socrates ini enggak. Perbuatan baik kita itu menguntungkan kita sendiri. Karena disitulah terjadi perfection of soul. Kondisi jiwa kita jadi optimal. Akhirnya kita nyaman, kita tenang. Tidak gelisah lagi. Nah, ini agak menarik. Ini sering dihubungkan dengan cinta. Kalau ada kata cinta, kamu melek. Iya. Jadi, orang yang secara sungguh-sungguh menginginkan kebenaran, kebaikan tadi, itu nanti kualifikasinya adalah kualifikasi cinta. Keinginan akan kebaikan itu berhubungan dengan cinta. Makanya ada kalimat dari Socrates, love is desire. Cinta itu menginginkan. Ciri paling dasarnya cinta itu kan menginginkan. Terus kamu jujur atau tidak kalau ditanya saya mencintai sesuatu, itu kan menginginkan sesuatu. Maka menginginkan kebenaran, kebaikan tadi, ya jenisnya jenis cinta sebenarnya. Nah, orang itu kenapa mencintai sesuatu, menginginkan sesuatu, pasti karena dia menganggap di balik sesuatu yang dia cintai ada kebaikan dan kebahagiaan untuk dirinya. Jadi, aku cinta padamu itu karena aku menganggap dalam dirimu ada kebahagiaan untuk diriku. Yes, itu realistisnya begitu. Meskipun nanti yang bahas daki-daki cinta kelas tinggi kan bisa, wow itu tidak ada pamrih, tidak ada apa-apa. Tidak, kata Socrates, sederhananya kamu mencintai sesuatu itu kan menginginkan sesuatu. Kenapa kamu inginkan? Karena kamu anggap itu membawa kebaikan, membawa manfaat untuk dirimu, dan kamu merasa bisa bahagia dengan itu. Itu dasarnya cinta. Tidak mungkin sejak awal orang mencintai itu tidak berdasar ingin memperolehnya. Jadi ya mesti ingin meraihnya karena aku merasa dalam yang aku cintai ini ada manfaatnya dan membawaku pada kebahagiaan. Maka moralitas yang menginginkan kebahagiaan, yang menginginkan kebaikan, kebenaran tadi, ini sebenarnya jenis perilaku cinta. Yang tujuannya kebahagiaan. Jadi, mbok kamu, Pak saya itu cinta, ikhlas, tulus, rela, ndak pamrih apa-apa. Tapi ketika kamu melakukan itu pun sebenarnya kan tujuanmu ingin bahagia. Entah bahagia bersamanya atau bahagia ditinggal nikah sama orang lain. Ya, tapi kan kamu inginnya bahagia. Oke, jadi jenis perbuatan moral itu pada puncaknya adalah perilaku cinta.
Perilaku ingin sepenuhnya meraih sesuatu dan memperoleh kebahagiaan. Ini nanti yang dilanjutkan oleh para filosof Muslim bahwa seperti Imam Ghazali dan Ibnu Miskaweh, ketika kita menginginkan sesuatu, mencintai sesuatu, yang tujuannya mencari kebahagiaan, jangan cari kebahagiaan yang semu. Kalau sekedar harta, kalau sekedar mungkin orang lain, pasangan, kalau sekedar apapun yang kita cintai, hanya selevel itu, ya mungkin kita ketemu kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang tidak hakiki. Kejarlah kebahagiaan yang paling hakiki, yang tidak semu. Nah, itu nanti ketemunya di cinta ilahiyah. Kamu menginginkan yang cantik-cantik, yang maha cantik, Tuhan, Allah. Kamu menginginkan yang perkasa, yang kuat, yang gagah, yang maha gagah, Allah. Kalau kebahagiaanmu dari yang baik-baik, yang maha baik, Allah. Nah, ini konsep ini nanti dilanjutkan oleh para filosof Muslim, arahnya ke mahabbatullah, cinta ilahiyah. Nanggung kalau hanya mencintai makhluknya. Cintai saja sumbernya. Apapun keistimewaan dalam diri makhluk, pasti sempurnanya ada di Kholiknya. Kholik yang menciptakan makhluk yang indah, pasti dia juga puncaknya keindahan. Nah, itu sesi dulu ketika kita membahas mahabbatullah. Tapi nanti ini hubungannya tadi moralitas dengan cinta. Arete itu kebajikan yang terletak dalam kondisi jiwa yang optimal. Jadi jiwa kita ini berfungsi optimal kalau dia coraknya kebajikan. Corak kebajikan itu apa? 3. Sadar, tahu, dan rasional. Jadi ini lagi-lagi kuncinya ada pada pengetahuan. Jiwa yang utama itu jiwa yang sadar dan tahu dan rasional. Jadi hidupnya terarah, terpola, dan disadari. Ini lawannya arete itu ignorance. Ignorance itu ya kurang ngerti, tidak paham. Meskipun mungkin kamu kalau ceramah daki-daki tinggi-tinggi, tapi kelakuanmu tidak seperti yang kamu ceramahkan, itu kalau versinya Socrates, kamu belum disebut orang yang ngerti, orang yang paham. Jadi masih tidak nyambung dengan perilakumu. Maka kata Socrates, orang itu kalau melakukan perbuatan jahat, berarti dia ilmunya kurang. Loh Pak, itu orang pinter loh Pak, dokter loh Pak misalnya, profesor loh Pak. Tapi kok korupsi misalnya. Itu kan kejahatan. Kalau kamu sebut korupsi, berarti dia tidak pinter. Meskipun dokter, meskipun profesor. Meskipun orang penting. Loh tapi bukunya banyak loh Pak, iya. Tetap tidak bisa disebut orang pinter. Tapi dia tahu kok Pak, bahwa kalau misalnya maling atau makan haknya orang lain itu negatif. Ya dia cuma tahu saja, masih belum sadar. Makanya dia masih tega korupsi. Berarti sebenarnya dia belum tahu. Kalau dia tahu sampai dalam, sampai detail tentang larangan mengambil haknya orang lain, efeknya, kerusakan jiwanya sendiri, dan kerusakan dunia sosial yang ditimbulkannya, pasti dia tidak akan mau maling, tidak akan mau korupsi. Perbuatan buruk apapun, Pak, saya tahu kok Pak,
ini dilarang, tapi saya terpaksa melakukannya. Itu sebenarnya kamu belum tahu. Kalau kamu sudah tahu benar tentang hakikat larangan itu sampai dalam, kamu pasti tidak akan mau melakukannya. Jadi ini rumus dari Sokrates. Kok ada orang yang masih mau melakukan keburukan, kejahatan, berarti dia belum pinter, belum sadar dan belum tahu. Mungkin masih hafal saja. Kalau sekedar hafal bisa membunyikan, Google sekarang lebih canggih. Membunyikan ilmu, membunyikan. Sekarang kamu ngomong saja dia bisa nulis. Sekarang kamu cari apa saja dia tahu. Kalau sekedar tahu, mesin sekarang jauh lebih canggih. Tapi istimewanya manusia kan tidak di situ. Istimewanya di keutamaan arete, kebijaksanaan ini. Hidup yang tidak sekedar tahu, tapi juga sadar dan yang masuk akal. Yang rasional. Inilah dua yang utama dasar etiknya Sokrates. Kata Sokrates, umat manusia ini ada dua jenis orang, yaitu orang bijaksana dan orang bodoh. Orang bijaksana tahu dirinya bodoh, orang bodoh itu yang mengira dirinya bijaksana. Jadi ini kebalikannya, ini semacam hukum kontradiksi. Begitu kamu merasa pinter, saat itu juga kamu bodoh. Tapi orang yang sadar bahwa dia bodoh, saat itu dia pinter. Karena berarti setelah ini dia akan belajar. Ini kebalikannya. Baik, jadi kalian kalau di level kesadaran, sadarilah bahwa masih sangat banyak hal yang kita belum tahu, maka kesadaran kita adalah kesadaran belum tahu dan ingin tahu. Sokrates juga bilang kebajikan tidak datang dari kekayaan, tetapi kekayaan dan segala hal yang lain yang dimiliki manusia berasal dari kebajikan. Jadi yang tadi kehormatan, kemudian kesenangan, tolong jangan jadi tujuan. Tujuan kita adalah kebajikan, kebijaksanaan. Itu saja tujuan kita. Loh Pak, lah gimana kita hidup butuh harta, kita hidup butuh kehormatan juga. Kalau kita menetapi dua ini, di antara efek dari kebajikan dan kebijaksanaan itu kesenangan dan kehormatan. Jadi akan jadi efeknya. Tapi kalau kalian hanya mengejar kesenangan saja, mengejar pengakuan orang saja, kebijaksanaan dan kebajikan tidak akan ikut. Karena misalnya kamu mengejar pengakuannya orang, kebaikanmu kan hanya kebaikan pencitraan. Tidak bisa disebut kebajikan. Misalnya kamu mengejar harta, kebaikanmu kan dalam rangka dapat reward harta. Belum bisa disebut kebajikan karena ikhlasnya kurang. Maka dibalik rumusnya, kebajikan dan kebijaksanaannya dulu dijalankan. Di antara efeknya nanti kesenangan dan pengakuan orang. Kalau kita melakukan kebajikan ikhlas lillahi ta'ala, otomatis orang ngakui kita kok. Kita tidak usah minta, akan diakui. Dan kita juga akan senang. Nah, itu rumus kedua. Nah, ini juga pesan dari Sokrates. Kalau engkau menginginkan kebaikan, segera laksanakan bahkan sebelum engkau mampu. Tetapi jika engkau menginginkan kejelekan, segeralah hardik jiwamu karena telah menginginkannya. Ini hubungannya dengan keberanian tadi. Begitu ada niat baik, ayo segera diwujudkan. Jangan ditunda, jangan ditawar, jangan cari alasan. Niat baik yang muncul di hati kita, di pikiran kita, itu kalau pakai bahasa agama itu kan sebenarnya bagian dari ilham, bagian dari pancaran cahaya dari Allah.
itu mungkin doa kita dikabulkan. Ihdinas siratal mustaqim, sama Allah yo ini ada jalan lurus, muncul keinginan untuk melakukan kebaikan. Itu kalau kita tawar, kita tunda, kita cari alasan untuk tidak melakukan, ya mungkin lama-lama yang ngasih jalan males ngasih lagi. Maka begitu punya niat baik, siapapun kalian, teman-teman, tentang apapun segera dieksekusi. Ya tentu saja semampu kita. Makanya tadi bahkan sebelum mampu, itu maksudnya semampu kita, ayo dijalankan. Kuatnya baru 10%-nya ya tidak apa-apa. Tapi kan paling tidak kita mengikuti petunjuk kebaikan itu yang oleh Allah dilimpahkan langsung dalam diri kita. Baik, ini yo silahkan direnungi nanti. Karena saya melihat teman-teman hari ini kan sering itu kan menunda-nunda barang baik. Nanti sajalah Pak, besok sajalah Pak, masih ada waktu Pak. Nah, kebiasaan seperti ini ayo diperangi sekarang. Kalau itu kebaikan, lebih cepat, lebih baik. Kalau untuk keburukan sebaliknya, begitu muncul niat buruk, segera bersihkan. Istilahnya Sokrates, hardiklah dirimu. Kok bisa mikir kayak gitu? Nah itu segera keluarkan. Kok pikiranmu tiba-tiba ngeres ya, segera bersihkan. Kok iso-isone membayangkan yang begitu-begitu. Jangan dibiarkan terlalu lama. Kotoran itu kalau terlalu lama membersihkannya susah. Pikiran buruk, keinginan buruk, itu kalau masuk di dalam diri kita terlalu lama, selain membersihkannya susah, akan mengotori yang lain. Jadi ya mungkin membuat ini instalasi dalam dirimu konslet sudah. Pikiranmu ngeres tadi, itu akhirnya kan terus kamu kemana-mana, ya lihatnya ngeres sudah. Kacamatamu kacamata ngeres, kacamata buram. Maka begitu ada keinginan buruk, cita-cita buruk, pikiran buruk, cepat-cepat dibersihkan. Ya manusia memang alamiah saja kadang-kadang mikirnya aneh-aneh, jelek-jelek, tapi jangan dibiarkan. Bersihkan secara sengaja. Tidak boleh aku mikir gini, opos ini mikir kok aneh-aneh. Bersihkan. Nah, ini dawuhnya Sokrates ya, ini bukan sufi siapa. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada 3 pertanyaan moral yang dibahas oleh Sokrates dari berbagai dialognya. Yang pertama adalah bagaimana seseorang harus menjalankan hidupnya. Yang kedua, jenis tindakan apa saja yang termasuk kebajikan. Dan yang ketiga, bagaimana orang hidup bersama orang lain, bersama masyarakatnya. Kita hidup ini kan diminta benar dan baik. Pernah tidak kita bertanya, hidup yang benar dan baik itu yang seperti apa? Nah, ini ditanyakan pertanyaan moral pertama dari Sokrates. Kamu tahu tidak sih standar-standar hidup benar dan baik, hidup yang bermoral? Yang kedua, apa saja tindakan yang termasuk benar dan baik tadi, atau kebajikan tadi? Mungkin kalian pernah belajar tentang akhlak, tentang moral, kan dijelaskan semua itu. Ini baik, itu baik. Tapi mungkin kalian mengidentifikasi perbuatan baik itu pernah tidak berpikir apa sih yang dimaksud itu dan aku sudah termasuk itu atau belum? Jujur itu baik. Apa sih jujur itu? Terus aku sudah jujur apa belum? Sabar itu baik dibandingkan pemarah. Loh, aku itu tergolong orang sabar apa orang pemarah? Cirinya apa? Nah, ini Sokrates. Jadi kalau kamu ngaku-ngaku, Pak, saya itu penyabar loh Pak orangnya. Buktinya apa? Cirinya apa? Sabar itu apa sih? Kamu sering bilang, sabar kan ada batasnya. Ya wis, batasnya sabar itu di mana?
Bagaimana? Standarnya orang bisa disebut penyabar itu seperti apa? Bedanya apa sabar dengan takut misalnya? Kadang-kadang kamu sebenarnya takut, tapi kalau ditanya kok kamu tidak berani, saya sabar sajalah. Nah, kita kan campur baur itu yang begitu-begitu. Ini takut apa sabar? Ini marah apa tegas? Bok kamu jangan marah-marah gitu. Ini bukan marah ini, tegas ini. Kalau macam-macam tak tempeleng kamu. Nah itu kan kita sering mencampur ini, kita sering tidak kritis. Ayo coba diurai lagi, pasnya gimana wis? Standar yang cocok. Kadang-kadang kan kita itu menjustifikasi perilaku kita yang buruk dengan akal kita. Nah, ini yang membuat terus jadi ruwet. Padahal janjinya itu salah, tapi terus kita benarkan sendiri. Kita tidak jujur. Kita tahu itu salah, tapi kita tidak jujur pada diri kita. Ini kalau ketemu Sokrates, kamu habis mesti. Jadi itu cara dia yang kedua. Dan yang ketiga ya penting juga dipertanyakan hidup bersama orang lain yang baik itu yang seperti apa. Nah, ini yang paling rumit yang nomor tiga ini sebenarnya. Kalau yang awal-awal kan hidup individual kita, karena hidup sosial itu melibatkan subjek yang lain, yang sama powernya dengan kita, sama posisinya dengan kita. Ini tidak sederhana. Ini nanti kalau di Sokrates melahirkan seni namanya politik. Jadi yang paling rumit itu memang tata hidup bersama yang dikenal dengan politik. Meskipun hari ini kan di pikiran kalian kalau saya ngomong politik, bayanganmu kan partai-partai pilihan presiden pilkada. Padahal yang paling urgent dari politik itu kan ya cara tata masyarakat yang baik. Karena ya sebagian besar hidup kita itu kan berhubungan dengan orang lain. Kalau tata masyarakat kita buruk, kacau, ya kita sendiri nanti yang pontang-panting. Ini banyak dibahas nanti di pandangan-pandangannya Sokrates tentang politik.